Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome in English lesson with me, Mrs. Rimujeni. This material for grade 7 of SMP semester 2. Student, for this time, we learn about using there's, there are, and non-phrase to describe people, animals, and things. Hari ini kita akan belajar penggunaan there's, there are, non-phrase untuk mendeskripsikan orang, hewan, dan benda. Adapun tujuan pembelajaran kita, nomor 1, mendeskripsikan keberadaan benda menggunakan there's dan there are. 2. Mengidentifikasi non-phrase. 3. Mendeskripsikan orang menggunakan non-phrase. 4. Mendeskripsikan benda menggunakan non-phrase. 5. Mendeskripsikan hewan menggunakan non-phrase. Student, ingat materi kita there's and there are for describing existence of someone or something. Maaf, usingnya dibuang ya. Kemudian non-phrase yang dipakai untuk for describing people, animals, and things. We come to the first material. Describing existence of someone or something, mestinya digabung ya. Something using there's and there are. Mendeskripsikan keberadaan seseorang atau sesuatu menggunakan there's dan there are. Student, can you remember this material? There's artinya ada sebuah titik-titik. For singular noun. Contohnya, there is a book on the table. Ada sebuah buku di atas meja. There is a baby. Mestinya dipisah ya. There is a baby in the room. Ada seorang bayi di ruangan. There is an apple in the basket. Ada sebuah apel di keranjang. Then, there are artinya beberapa. For plural noun, untuk noun yang jamak. For example, there are 5 persons in my family. Ada 5 orang di keluargaku. There are 2 girls in the waiting room. Ada 2 gadis di ruang tunggu. There are 3 cats under the bench. Ada 3 kucing di bawah bangku. Now, describing people, animal, and thing using non-phrase. Sekarang kita pindah mendeskripsikan orang, hewan, dan benda menggunakan non-phrase. Student, yang lalu kita sudah belajar dengan noun dan sekarang kita non-phrase. Nouns adalah kata benda. Sedangkan non-phrase merupakan sebuah kata baru yang berasal dari beberapa gabungan kata untuk menjelaskan nouns itu sendiri. Definisi dari non-phrase. Non-phrase merupakan sebuah frasa yang merupakan hasil penggabungan kata benda atau noun, kata ganti benda atau pronoun, kemudian atau number. Ya, ingat frasa ini ya. Frasa adalah gabungan 2 kata atau lebih yang memiliki makna. Kita balik ke atas. Frasa digunakan ketika sebuah kata benda dirasa kurang spesifik dalam menggambarkan sebuah kata benda. Frasa ini dapat dibedakan menjadi yang basic dan yang kompleks non-phrase. Jadi non-phrase itu ada yang basic, ada yang simple, ada yang dasar, dan ada yang kompleks dan yang lebih luas. Bagaimana cara menyusun sebuah non-phrase? Untuk menyusunnya secara sempurna ada 2 istilah yang perlu kamu ingat, pre-modifier dan post-modifier. Pre-modifier merupakan kata imbuhan yang ditambahkan di depan sebuah noun utama. Sedangkan post-modifier merupakan kata imbuhan yang ditambahkan di belakang sebuah noun. How to make simple non-phrase? Bagaimana ya cara membuat non-phrase yang simpel? Ya, kalian tinggal mencantumkan 3 hal ya. Pertama, number atau jumlah dari noun tersebut, adjektif kata sifat, kemudian noun yang kita terangkan ada di belakang. Nah,
Ini ada 3 model. Yang pertama number, jumlahnya dulu, kemudian color, warna, kemudian nouns, benda. Jadi ada benda, jumlahnya berapa, warnanya apa. Berikutnya number, kemudian opinion, kemudian noun. Ada benda yang menurut kamu pendapatnya, maksud saya pendapat kamu bagaimana tentang benda itu, jumlahnya ada berapa. Kemudian ada jumlah benda dan benda, jumlahnya berapa benda tersebut, dan bisa diterangkan dengan benda yang lain. Ya, ini kita lihat contohnya tadi yang number, color, kemudian noun yang polanya seperti itu. Contoh one, a brown carpet, ya berarti sebuah almari yang warnanya coklat. Mengartikannya dibalik ya. Then 10 pink t-shirts, ada 10 kaos yang warnanya pink. Kemudian 2 black cats, ada 2 kucing warnanya hitam. Ini merupakan yang basic non-phrase atau yang non-phrase yang sederhana. Berikutnya ada yang polanya number, opinion, kemudian noun. Contoh one or a small dictionary, 1 kamus yang menurut pendapatmu kamus itu kecil. Dan 20 clever people, ada 20 orang yang menurut pendapat kita itu pandai. 6 cute rabbits, 6 rabbit kelinci yang cute, yang manis. Ini juga masuk basic non-phrase. Berikutnya yang polanya number, nouns, kemudian noun. Contoh one or a wooden table, sebuah meja kayu. Ya, kayu itu benda ya. Jadi maksudnya ada sebuah meja yang terbuat dari kayu. Dan 5 rubber erasers, 5 penghapus karet. Karet itu kan benda, tapi bisa untuk menerangkan ini penghapus ini. Berarti rubber eraser ini hanya satu, yaitu penghapus yang berasal dari karet. Dan 2 plastic bags, 2 tas plastik. Ya, plastik ini juga benda, bisa digunakan untuk menerangkan bag. Jadi 2 tas yang berasal dari plastik. Hidden non-phrase yang terdiri dari noun dan noun. Ini contoh yang lainnya bisa newspaper. News itu berita, paper itu kertas. Tapi kalau sudah digabung, newspaper ini bermakna koran. Kemudian school bag. School itu sekolah, bag itu benda. Maksud saya tas. School bag berarti tas sekolah. Bisa box. Box bisa. A conditioner. Ya, ini juga benda ya. Ini, walaupun ada 2 kata benda, namun yang dimaksud hanyalah satu benda saja. Misalnya bisa box tadi, benda yang dimaksud ada kotak pisahnya. Jadi benda yang dimaksud adalah dalam non-phrase dari pizza box adalah boxnya itu sendiri. Hidden non-phrase yang sederhana berikutnya polanya noun of noun. Contoh Declaration of Independence, City of Angels, Age of Empire, Book of Secrets. Ya. Kata of dalam rangkaian kata-kata tersebut digunakan untuk menunjukkan arti daripada kata benda yang disebut pertama kali. Misalnya pada kata Declaration of Independence yang memiliki arti naskah kemerdekaan. Kemerdekaan hanya berfungsi sebagai penjelas dari naskah yang dibicarakan. Sebenarnya kata utamanya declaration. Kamu dijelaskan deklarasi apa ya? Of independence. Deklarasi dari kemerdekaan. Shouldn't. To describe people, animals, and things, we need more adjective, and the pattern can be follows. Ya, untuk mendeskripsikan orang, hewan dan benda,
kita bisa menggunakan adjektif lebih dari satu. Nah, pola kalimat non-phrase-nya seperti ini. Pertama, kuantitas ini jumlah. Kemudian karakteristik atau cirinya bisa diisi dengan size ukuran, kemudian age usia, kemudian color, kemudian from asalnya, made of ini bahannya, kemudian noun yang dijelaskan. Contoh, 10 small white mice. Ada 10 tikus kecil yang warnanya putih. Kemudian an interesting young boy. Ada seorang anak lelaki muda yang menarik. Yang pertama tadi 10 small white mice berarti ada 10 tikus putih yang kecil, begitu ya. Then a tall thin black American singer. Seorang penyanyi Amerika yang kulitnya hitam yang tinggi dan kurus. Kemudian selanjutnya delicious hot wonogiri meatball. Nah, ini tidak ada jumlahnya ya, tapi ini bisa diceritakan bakso Wonogiri yang panas dan lezat. Oke, ini kompleks non-phrase atau non-phrase yang lebih luas. Siren. Non-phrase ini bisa juga yang luas ini bisa terdiri dari determiner, adverb, adjective, dan noun. Contoh, extremely dangerous spot, a totally gorgeous boy, a really nice guy. Pada pola ini ada tambahan adverb atau adjektif sebelum sebuah kata benda untuk menerangkan benda tersebut secara lebih jelas. Misalnya dalam frasa extremely dangerous sport, ada kata sifat dangerous yang menjelaskan jenis olahraga yang sedang dibicarakan. Dengan tambahan kata sifat extremely akan membuat noun yang dijelaskan semakin jelas. Tadi saya mengungkapkan determiner ya. Apa itu? Determiner adalah kata atau frase yang digunakan sebelum kata benda. Dalam suatu kalimat ada yang pada umumnya determiner diletakkan di depan nouns atau kata benda. Jenis-jenis determiner ada artikel. Artikel itu contohnya ada a, an, dan the. Possessive itu kata ganti pemilik. Contoh mine, yours, his, hers, theirs, ours, dan its. Quantifiers digunakan untuk menjelaskan kuantitas atau jumlah. Contoh much, many, some, a little, dan a few. Contoh yang lain demonstrative adalah kata yang digunakan untuk menunjukkan benda berdasarkan jaraknya. Contoh this, that, this, those. Interjectives digunakan untuk membentuk kalimat tanya. Contohnya what, whose, dan which. Hidden non-phrase yang lain bisa dibentuk dari verb ing, kata kerja yang ditambah kata ing, kemudian noun. Ini bisa disebut dengan gerund. Contoh swimming pool, ada swim ya, kemudian ditambah ing, jadi swimming pool. Walking stick, smoking room. Secara kontekstual, makna verb ing sebagai gerund adalah untuk menandai kata benda yang disebut terakhir. Jadi swimming pool memiliki arti a pool for swimming activities, kolam yang dipakai untuk aktivitas berenang. Walking stick, tongkat yang digunakan untuk jalan. Smoking room, ruang yang dipakai untuk merokok. Verb ing yang terdapat dalam noun phrase ini berfungsi untuk menjelaskan sebuah kegiatan. Noun phrase berikutnya terdiri dari verb ing dan noun tapi sebagai participle. Noun juga bisa berfungsi sebagai participle atau keterangan penjelas yang menggunakan relative pronoun. Contoh, talking bird, walking dead, smoking man. Noun sebagai participle dalam kalimat ini biasanya merupakan penjelas yang berbentuk apa dan siapa. Contoh, talking bird, maksudnya a bird that talks, burung yang berbicara. Begitu ya, burung yang berbicara. Untuk menjadikan sebuah objek yang utuh,
Kamu bisa menggantikan kegiatannya dengan verb ing sebagai kegiatan dan non sebagai penjelas. Then, I think that's all for now. Thank you very much for your attention. See you next. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.